There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wild, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. None like you, Jesus.
kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah kau berikan kepada kami hari ini. Dan Tuhan, aku berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Pakailah pikirannya, hatinya, ucapannya, agar semua yang keluar bisa sungguh-sungguh berasal daripadamu dan menjadi berkat bagi setiap dari kami. Tuhan, aku berdoa juga untuk teman-teman yang akan mendengarkan firman ini. Persiapkan hati mereka, sehingga apa yang ditabur bisa sungguh-sungguh berbuah. Kau yang berkati sehingga mereka pun bisa dipersiapkan untuk menjadi garam dan terang yang lebih efektif lagi untuk keluarga dan juga teman-teman mereka. Biarlah Roh-Mu yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Teman-teman, hari ini saya mau memberikan sebuah sharing yang saya percaya dapat memberkati setiap dari kita, yaitu hal tentang doa. Semua katakan doa. Doa adalah hati dari kehidupan orang-orang Kristen. Doa adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat signifikan di dalam kehidupan seorang Kristen, di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Maka itu hari ini saya akan memberikan 4 poin sederhana yang saya percaya dapat memberkati kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah, apa saja sih yang perlu kita doakan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang masih sering sekali dipertanyakan oleh orang-orang ketika mereka bertanya kepada Grace Dad, atau mungkin kepada Instagram pribadi saya. Banyak sekali yang bertanya, Kak, apa aja sih yang perlu kita doakan? Mereka masih bingung. Maka itu hari ini saya akan menjawab menggunakan sebuah ayat, yaitu pada Filipi 4 ayatnya yang 6-7. Di mana dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera dari Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, apa aja sih yang perlu kita doakan? Jawabannya adalah segala hal. Segala hal. Contohnya, ketika kita mungkin lagi bingung mau pilih A atau B, bingung mau pilih pasangan, doa sama Tuhan. Ketika kita lagi PDKT sama gebetan, berdoa sama Tuhan. Ketika kita mungkin bingung jadi nikah atau nggak nikah, berdoa sama Tuhan. Ketika mau makan, berdoa sama Tuhan. Mungkin dalam hal pekerjaan, pelayanan, keuangan, tetap sama, berdoa juga sama Tuhan. Kita berdoa tentang apa sih ke Tuhan? Semuanya, teman-teman. Karena sesungguhnya doa itu seperti sebuah sarana untuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Kebenarannya, doa kita lakukan bukan sebagai kewajiban untuk kita bisa masuk kerajaan sorga. No, melainkan doa sebenarnya adalah sebuah sarana komunikasi yang telah dikaruniakan Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa kenal sama Dia, Sang Pemilik Kerajaan Sorga. Craig Groeschel, seorang pendeta dari Life Church di Amerika, beliau pernah mengatakan bahwa jika hal-hal itu cukup besar buat kamu cemaskan atau khawatirkan, berarti hal-hal itu juga cukup besar untuk kamu doakan. Teman-teman, di dalam hal hubungan atau pacaran, cukup besar nggak sih buat kamu khawatirkan sama ini? Apakah kamu suka khawatir dalam hal pacaran? Jika ya, berarti kamu sangat perlu berdoa di dalam hal pacaran. Kalau misalnya dalam hal keuangan, hal ekonomi, sering nggak khawatir? Kalau misalnya ya, berarti hal-hal itu sangat perlu kamu doakan. Atau mungkin dalam mengurus anak, atau mungkin dalam menghadapi orang-orang yang menyebalkan, atau mungkin dalam mengampuni orang lain. Apakah hal-hal ini ada hal-hal yang rasanya sulit dan terkadang membuat kita cemas di dalam hidup, membuat hati nggak enak? Jika ya, berarti hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu untuk didoakan. Kebenarannya teman-teman, di dalam hidup ini janganlah kita khawatir akan segala hal, tapi marilah kita berdoa akan segala hal. Jadi apa saja sih yang perlu didoakan? Jawabannya adalah segala hal. Itu poin pertama yang ingin saya berikan. Poin kedua adalah, kapan saja sih kita harus berdoa? Saya suka banget jawaban dari seorang bernama Smith Wigglesworth. Beliau mengatakan bahwa janganlah kamu menjalani hidup 20 menit tanpa doa. Artinya apa sih teman-teman? Artinya Smith Wigglesworth ingin mengatakan pada kita bahwa doa adalah sesuatu yang harusnya kita lakukan terus-menerus di dalam keseharian hidup kita. Karena doa bukanlah sebuah event, melainkan sebuah lifestyle. Doa seharusnya bukan sesuatu yang cuma kita lakukan ketika kita bangun tidur, kita doa pagi, habis itu kita melakukan aktivitas 14 jam, pas pulang sebelum bobo, baru kita doa lagi. No, melainkan yang harusnya kita lakukan adalah di dalam sepanjang kehidupan kita, di dalam keseharian hidup kita, dari awal, dari pagi bangun, sampai mau tidur lagi, kita doa terus.
nggak pernah terputus-putusnya dengan kehidupan doa. Contohnya, ketika kita mau mulai pergi bekerja, kita doa, Tuhan, tolong lindungilah aku di dalam perjalanan ke kantor. Ketika mungkin kita sedang bekerja, doa lagi, Tuhan, aku mau bekerja, tolong berikanlah aku pimpinan. Ketika kita lagi mengerjakan pekerjaan kita dan kita bingung, kita berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku bingung sama pekerjaanku ini, tolong berikanlah aku hikmat. Atau mungkin ketika di tengah hari-hari kita bingung, mau pilih A atau B ya, mau makan A atau B, kita bingung. Doa aja ke Tuhan. Tuhan, makan yang mana ya, yang mungkin bisa bikin aku lebih happy, yang aku lebih suka. Tuhan, berikanlah aku pimpinan. Tuhan, aku bingung nih, ada orang nyebelin banget sama aku. Tuhan, tolong bantu aku supaya aku sabar, berdoa lagi sama Tuhan. Ketika mau pulang misalnya dari sebuah tempat, misalnya dari tempat belanja, dari pasar, atau mungkin dari kantor, pengen pulang, doa lagi, Tuhan, tolong lindungilah aku dalam perjalanan pulang. Ketika kita mungkin mau nonton YouTube, doa, Tuhan, lindungilah aku supaya aku gak ketemu video-video gak benar di internet. Contohnya seperti itu. Jadi kita terus-menerus berdoa. Teman-teman, di dalam hidup ini, seorang Kristen sejati, seorang yang kehidupan doanya luar biasa, bukanlah dia yang sekali doa bisa berjam-jam. No, melainkan seorang pendoa sejati adalah dia yang terus-menerus di dalam keseluruhan hidupnya, dia tidak pernah berhenti berdoa di dalam hatinya. Seperti kata Smith Wigglesworth, janganlah menjalani hidup kamu 20 menit tanpa doa. Seorang Kristen sejati adalah dia yang terus-menerus berdoa di dalam hatinya. Yang namanya doa itu nggak perlu selalu harus tutup mata dan lipat tangan kok. Ketika kita lagi bekerja, nulis, nggak apa-apa, doa dalam hati. Ketika kita lagi ngetik, nggak apa-apa, doa dalam hati. Ketika kita lagi nyetir, nggak apa-apa, doa dalam hati. Marilah kita berdoa setiap saat. Seperti yang 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, pray continually. Teruslah berdoa. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita untuk terus berdoa, untuk terus berkomunikasi dengan Dia, terhubung dengan Dia. Itu poin yang kedua. Poin ketiga, mengapa kita berdoa? Kenapa sih kita harus berdoa? Saya suka banget kalau kita baca Alkitab ya. Murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah datang pada Tuhan Yesus dan mengatakan, Guru, ajarlah kami cara mengubah air menjadi anggur sehingga kita bisa jualan wine. Nggak pernah. Murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Guru, ajarlah kami bagaimana cara berjalan di atas air sehingga kita bisa ikut Bethlehem Got Talent dan menang. Nggak pernah juga. Kita nggak pernah lihat murid-murid Tuhan Yesus bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, ajarlah kami bagaimana cara membangkitkan orang mati. Nggak pernah juga. Melainkan yang pernah murid-murid Tuhan Yesus minta pada Tuhan Yesus adalah, Guru, ajarlah kami bagaimana cara untuk berdoa. Dan kata lain, murid-murid Tuhan Yesus melihat dengan jelas bagaimana doa adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjalani pelayanannya selama 3 tahun sebagai manusia, dia terus-menerus berdoa, dia terus-menerus terkoneksi dengan Allah Bapa, dan itulah yang membuat pelayanannya begitu luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa pada pagi-pagi benar Tuhan Yesus dia suka pergi menyendiri demi berdoa, teman-teman, demi terkoneksi dengan Allah Bapa. Nah, begitu pula yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita, yaitu berdoa. Karena sesungguhnya kita pun nggak bisa mencapai potensi maksimal kita jika kita nggak terhubung dengan Sang Pencipta di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Saya punya perumpamaan seperti ini. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih ini apa? Tahu ya semuanya, ini adalah handphone. Dan handphone, smartphone zaman now ini fiturnya banyak banget ya. Bisa untuk alarm, stopwatch, edit video, putar lagu, main game, atau mungkin buka TikTok, Instagram. Banyak sekali fitur-fiturnya. Tapi gimana kalau misalnya handphone ini nggak pernah di-charge? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu handphone yang banyak fitur ini akhirnya nggak akan bisa digunakan lagi. Baterainya habis, baterainya kosong. Nah, sama halnya dengan kita sebagai manusia. Sesungguhnya kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu banyak potensi, banyak talent, banyak fitur yang luar biasa. Tapi ketika kita nggak pernah terkoneksi sama Tuhan Pencipta kita, kita akan melihat diri kita mudah down, mudah khawatir, mudah takut, nggak bisa maksimal di dalam hidup. Kalau misalnya kamu pengen efektif, maksimal dalam hidup, maka melekatlah kepada Tuhan. Nah, cara melekat kepada Tuhan gimana sih? Lewat kehidupan doa yang baik. Ketika kita berdoa sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, kita pun bisa lebih efektif dalam hidup.
Saya suka banget apa yang Tuhan Yesus katakan pada Yohanes 15. Saya suka banget, ini adalah salah satu ayat favorit saya, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa nggak melekat padaku akan menjadi kering dan mati. Tapi barang siapa melekat padaku, maka dia akan berbuah. Maka itu teman-teman, mulai hari ini, marilah kita melekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kehidupan doa yang baik. Teman-teman, marilah kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dalam keseharian hidup kita. Nah, poin keempat yang ingin saya berikan, ini adalah masalah yang seringkali dihadapi oleh orang-orang Kristen. Mereka bertanya-tanya, Kak, bagaimana kalau misalnya aku sudah berdoa, tapi doa aku diberikan jawaban yang gak sesuai dengan harapan aku? Ini seringkali membuat orang-orang Kristen merasa kecewa. Kok aku udah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan mengatakan tidak ya pada apa yang aku inginkan. Teman-teman, hari ini saya ingin mengingatkan setiap dari kita pada Matius 6, ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Kalau nggak salah Matius 6 ya, ini kalau nggak salah teman-teman. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ternyata doa yang benar bukanlah ketika kita memaksakan kehendak kita untuk terjadi di sorga, melainkan ketika kita memaksakan kehendak Tuhan terjadi di bumi. Kebenarannya teman-teman, mungkin terkadang Tuhan gak memberikan kita apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita mungkin gak sadar apa sih sebenarnya yang sedang kita butuhkan. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan memberikan jawaban tidak, itu artinya Tuhan memiliki jawaban ya yang lebih baik. Percayalah kepada Dia. Saya mau ambil contoh seperti kisah dari Simon Petrus. Kalau kita baca Alkitab, waktu itu Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, janganlah kamu menyerahkan diri, kamu gak boleh mati. Itu bisa dibilang permohonan dari Petrus kepada Yesus. Semacam doanya Petrus kepada Yesus. Itu adalah sesuatu yang dia inginkan dan sesuatu yang dia anggap sebagai sesuatu yang baik. Tapi ternyata Tuhan bukan mengatakan ya kepada apa yang Petrus inginkan, melainkan Tuhan Yesus malah mengatakan tidak. Tuhan Yesus tetap menyerahkan dirinya dan membuat dirinya disalibkan. Mungkin Petrus waktu itu sedih. Ya Tuhan Yesus, kenapa kamu gak dengerin aku? Tapi pada akhirnya Petrus mulai ngerti. Oh iya, untung aja Tuhan Yesus mengatakan tidak pada apa yang aku inginkan. Untung aja Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, Dia menebus dosaku dan juga dosa seluruh umat manusia. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan tidak pada apa yang Petrus inginkan, karena Dia memiliki jawaban ya yang lebih baik, yaitu untuk menebus dosa seluruh umat manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah teman-teman, begitu pula dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang Tuhan mengatakan tidak pada apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, suatu hari nanti, beberapa tahun ke depan, ketika kita melihat kembali ke masa lalu, kita akan mengatakan, puji Tuhan, untung aja Tuhan gak menjawab doaku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Untung aja Tuhan mikir rancangan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang aku miliki. Teman-teman, toh kita nggak tahu masa depan kan? Sedangkan Tuhan tahu, maka itu marilah kita percaya pada Tuhan. Karena Tuhan, Dia bukan sekedar memegang masa depan kita, melainkan Dia sayang sama kita. Dan kalau kita tahu Tuhan sayang sama kita, maka tentunya Dia pun memiliki masa depan yang indah bagi setiap dari kita. Percayalah kepada Dia. Teman-teman, hari ini saya ingin mengingatkan pada setiap dari kita, marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan dari Dia, karena kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Ketika kita terhubung dengan Juru Selamat dan Tuhan kita melalui doa, kita akan melihat hidup kita pasti akan lebih memiliki ketenangan, kebahagiaan, dan juga pengharapan. Saya percaya kalian semua telah belajar sesuatu hari ini, dan saya benar-benar berharap kalian pun bisa menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Nah, kita tahu kan saat ini sedang keadaan COVID-19 ya. Kita tahu bangsa kita sedang struggling benar-benar menghadapi pandemi ini. Maka itu marilah kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kalau kita baca Alkitab, kita diajarkan untuk tidak berdoa bagi diri kita sendiri, melainkan juga berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mulai hari ini saya pengen ajak setiap dari kalian juga untuk berdoa bagi bangsa kalian, bagi Indonesia. Berdoa bagi pemimpin kita, presiden kita, Pak Jokowi, agar Tuhan berikan hikmat pada beliau sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik selagi pandemi ini. Yuk teman-teman, kita tutup
sharing online hari ini dengan sebuah doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk firman yang telah kau bagikan. Kami udah belajar banyak hari ini tentang doa. Tuhan, aku berdoa bagi teman-teman yang mendengar firman ini, sehingga mereka pun bisa sungguh-sungguh memiliki kehidupan doa yang baik. Tuhan Yesus yang pimpin kehidupan mereka, dan untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar gak ada satupun virus yang dapat menyentuh mereka. Berkati keluarga mereka, berkati keadaan ekonomi mereka, berkati kesehatan mereka, dan juga pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berikanlah hikmat dan juga kekuatan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, dan juga Tuhan Engkau yang sertai agar pandemi ini pun bisa cepat berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan-Mu, kami sangat amat membutuhkan pertolongan-Mu, dan kami percaya Engkau masih memegang kendali, dan Engkau memiliki kuasa untuk memulihkan apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami dan juga bangsa kami. Thank you Jesus, we believe in you, you are always more than enough. Ayo semua yang percaya katakan, amin. Senang hari ini bisa sharing bersama dengan kalian. Have a nice day and God bless.